Halo, Assalamualaikum. Saya Rida Amalia Mansyur, NIM 2020 31258. Di sini saya akan membahas sistem multiprosesor dan multikomputer dari organisasi dan arsitektur komputer. Pengertian multiprosesor. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Perhatikan pada gambar di bawahnya, terdapat dua CPU 0 dan CPU 1. Selanjutnya, jenis sistem multiprosesor. Yang pertama, asymmetric multiprocessing. Yang kedua, symmetric multiprocessing. Yang ketiga, non-uniform memory access multiprocessing. Dan clustering. Selanjutnya, perbedaan masing-masing jenis sistem multiprosesor. Asymmetric multiprocessing. Pendekatan pertama untuk multiprosesor scheduling adalah asymmetric multiprocessing scheduling atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Slave prosesor melayani user request dalam pengeksekusian program. Pemrosesan yang banyak tidak menyebabkan penurunan performance. Untuk symmetric multiprocessing. Symmetric multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor, di mana dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan, memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output, dan dikendalikan oleh instance sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama, tidak memesan untuk tujuan khusus. Sebagian besar sistem multiprosesor saat ini menggunakan arsitektur SMP dalam kasus prosesor multi-inti. Arsitektur SMP berlaku untuk inti, memperlakukan mereka sebagai prosesor terpisah. Pada gambar tersebut, symmetric processing versus asymmetric multiprocessing. Untuk selanjutnya ada lanjutan perbedaan masing-masing jenis sistem multiprosesor. Non-uniform memory access atau NUMA multiprocessing. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multipemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. Pada gambar di sampingnya. Terus ada clustering. Dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, umumnya server jaringan, independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan, seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Komponen cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat, atau bisa juga melalui jaringan lokal atau LAN. Gambarnya juga pada sampingnya. Nah, selanjutnya masuk ke multikomputer. Multikomputer adalah sebuah sistem komputer paralel di mana setiap CPU memiliki memorinya sendiri dan independen, disebut juga dengan sistem memori terdistribusi. Setiap CPU memori lokal sendiri yang bisa diakses dengan hanya menjalankan instruksi load dan store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain.
Multikomputer memiliki satu ruang alamat fisik per CPU. Multikomputer mudah untuk dikembangkan tapi sulit diprogram. Contohnya SP2 IBM, Option Read Intel atau Sandia dan Cow Wisconsin. Selanjutnya, kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. Pertama, rancangan yang dapat diskalakan. Rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. 2. Distributed share memory. Memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. Ketiga, sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Yang terakhir, kinerja komputer paralel. Untuk mengembangkan komputer paralel agar bisa beroperasi lebih cepat dari prosesor tunggal, masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel yaitu ada metrik hardware, kecepatan CPU dan input-outputnya. Yang kedua, metrik software, mengetahui seberapa cepat sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel dibanding sebuah prosesor tunggal. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.